Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sobat Semanggi yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang insya Allah mubarak ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa pada hari ini. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita lakukan pada hari ini dan juga ibadah-ibadah yang lain, misalnya membaca Al-Quran, sedekah, belajar, dan semuanya saja mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya bisa menyelesaikan puasa pada bulan ini dengan sempurna 30 hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semuanya beserta keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita semuanya selalu mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sobat Semanggi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankanlah pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan materi keutamaan ikhlas dalam beribadah. Sobat Semanggi yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas merupakan suatu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sangat dicintai oleh manusia. Karena apa? Karena kalau kita ikhlas, maka tidak ada sesuatu apapun atau kotoran apapun yang ada di dalam hati kita. Ikhlas berasal dari bahasa Arab, dari kata khalasa, yang artinya bersih, suci, tidak bercampur dengan apapun. Jadi pengertian ikhlas menurut agama Islam adalah ketika kita melakukan suatu perbuatan atau amalan ibadah apapun, hendaknya kita niati dengan ikhlas, tidak ada campuran, tidak ada unsur apapun, tidak ada tendensi apapun, kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seseorang yang mengatakan bahwa ketika kita melakukan kegiatan ibadah, kita niatkan untuk mencari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga untuk menghindari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga tidak disalahkan, artinya juga boleh, tetapi niat seperti itu belum dikategorikan ikhlas secara sempurna. Kalau kita ikhlas secara sempurna adalah kita tidak mengharapkan sesuatu apapun kecuali hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara kita nanti ditempatkan di surga, alhamdulillah. Perkara kita ditempatkan di neraka juga tidak mengapa. Kenapa demikian? Apakah orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu pasti hancur, pasti terbakar? Tidak tentu. Contohnya malaikat. Malaikat mereka banyak yang ditempatkan di neraka untuk menghukum orang-orang yang berdosa. Apakah malaikat itu terbakar? Apakah malaikat itu hancur? Tentunya tidak, karena mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, janganlah kita niat beribadah ini hanya sekedar untuk masuk surga saja, atau keinginan untuk masuk surga saja, ataupun menghindari neraka. Karena surga dan neraka juga merupakan makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hanya ingin surganya Allah, berarti kita masih mengharapkan makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal surga dan neraka adalah ciptaan Allah seperti kita. Sobat Semanggi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Surat Al-Bayyinah, yang artinya wa ma umiru illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan kepada kalian semuanya illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku, mukhlishina lahuddin, dan ikhlaslah atau bersihkanlah ketika kita beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini mengandung pengertian bahwa ikhlas adalah tidak ada tendensi atau unsur apapun ketika kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya orang yang ikhlas adalah yang pertama, ketika kita melakukan perbuatan atau kegiatan ibadah, kita tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Ketika kita dipuji, tidak mengapa untuk kita. Ketika tidak dipuji, juga tidak ada efeknya kepada kita. Artinya apa? Ketika kita melakukan perbuatan ibadah, baik dipuji ataupun tidak dari orang lain, tidak ada manfaatnya untuk kita semuanya. Justru pujian itu kadang-kadang membawa kejelekan kepada kita, yang membawa bahaya kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita niatkan apapun ini yang kita lakukan, baik kita misalnya dipuji orang lain, disanjung orang lain, ataupun tidak, bahkan dihina oleh orang lain pun tidak mengapa untuk kita semuanya. Tidak ada efeknya sama sekali. Oleh karena itu, marilah kita melakukan apapun sesuai dengan niatan kita. Ada pujian, ada sanjungan, ada hinaan, ada celaan. Itulah manusia. Oleh karena itu, ketika kita melakukan pekerjaan atau amalan ibadah apapun, kita dipuji, dihina, dicela, tidak mengapa untuk kita. Tetap kita lakukan sesuai dengan niatan kita. Yang kedua adalah ciri-ciri orang ikhlas adalah ketika kita melakukan perbuatan, baik di tempat yang ramai ataupun sepi, kita usahakan sama saja. Kan kadang-kadang kita sering menjumpai orang yang ketika melakukan perbuatan itu dipandang oleh orang lain, maka mereka selalu semangat dan selalu giat dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Tetapi ketika sendiri tidak ada orang yang menyaksikan, mereka menjadi malas. Karena apa? Karena tidak mendapat pujian ataupun tidak mendapat sanjungan dari orang lain. Itu bukan merupakan ciri-ciri orang yang ikhlas. Saya sendiri juga berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas. Artinya apa? Ketika kita melakukan perbuatan, ketika sendiri pun ataupun tidak dilihat oleh orang lain pun, kita tetap sama melakukan kebaikan-kebaikan, tidak harus dilihat oleh orang lain dan juga tidak harus disanjung oleh orang lain. Sobat semanggi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang ikhlas merupakan orang yang mendapat kedudukan yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali mengatakan, semua manusia akan binasa kecuali orang yang berilmu, dan orang yang berilmu pun akan binasa kecuali orang yang mengamalkan, dan orang yang mengamalkan ilmu pun akan binasa kecuali orang-orang yang ikhlas. Dan orang yang ikhlas pun masih akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya setelah kita ikhlas, seikhlas-ikhlasnya pun belum tentu Allah menerima amal kita. Belum tentu Allah menerima kebaikan-kebaikan kita. Karena yang menerima amal atau yang menolak amal kebaikan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mau diperintahkan untuk menerima amal kita. Allah juga tidak mau ditolak untuk menerima amal kita. Oleh karena itu, hanya ikhtiar yang bisa kita lakukan. Apakah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak tahu. Apakah amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita juga tidak tahu. Oleh karena itu, hanya niatkan kita, amal perbuatan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sobat semanggi dan pemirsa yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ikhlas
insya Allah ibadah kita akan bersih dari unsur-unsur kotoran yang melekat pada nilai ibadah kita. Dengan ikhlas, insya Allah kita akan selalu fokus di dalam beribadah. Tidak ada unsur dari luar pun yang mampu mengganggu kita. Misalnya pujian, misalnya celaan, atau hinaan dari orang lain. Itu tidak akan mengganggu aktivitas kita selama ibadah. Dan mudah-mudahan dengan ikhlas, ibadah kita, usaha kita, mudah-mudahan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya kita niatkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tendensi apapun, tidak ada unsur apapun yang bisa memberikan nilai kepada ibadah kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya belajar ikhlas dan kita bisa mengamalkan ikhlas, dan insya Allah ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ihdinas shiratal mustaqim, al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.